Assalamualaikum sahabat. Pengantar saya kali ini tentang sakit kepala menahun. Sakit kepala aja sudah bikin kita pusing, apalagi jika sakit kepalanya sampai menahun. Padahal misalnya ya, tidak punya penyakit darah tinggi, tidak punya penyakit darah rendah, tidak penderita kekurangan darah, atau tidak ada yang tumbuh di kepalanya misalnya seperti tumor, apalagi kanker, atau tidak punya penyakit mah yang bisa membuat gasnya naik sampai ke kepala. Tapi sakit kepala terus menerus sampai tahunan, berobat sampai bosan kok nggak juga sembuh-sembuh. Kita coba kali ini ya bersama saya sebagai seorang terapis untuk saraf, otot, tentu saja otot dan urat. Dari beberapa teman yang mengalami kasus seperti itu, alhamdulillah kita coba dengan terapi dan ternyata kita menemukan sebuah penyebab yang tidak diduga-duga, yaitu cedera pada daerah bahu, pangkal lengan, belikat, dan leher, atau juga ada saraf yang kejepit di daerah belakang kuping. Nah, begitu biasanya yang saya temukan yang menyebabkan mereka sakit kepala menahun, disebabkan kalau menurut versi saya karena adanya masalah di daerah yang saya sebut tadi, maka peredaran darah ke kepala dengan sendirinya juga oksigen ke kepala menjadi tidak lancar, akibatnya mengalami sakit kepala. Setelah hal itu diatasi, alhamdulillah bisa sembuh. Jadi silahkan diikuti terapi sakit kepala menahun dalam channel catatan terapi Maya Amhar. Mudah-mudahan sahabat yang menderita sakit kepala menahun mendapatkan jalan keluar untuk kesembuhannya. Terima kasih. Selamat mengikuti channel catatan terapi Maya Amhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia, dan selalu dalam lindungan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Catatan Maya Amhar kali ini akan mengangkat terapi tentang sakit kepala menahun. Awalnya saya tidak begitu tertarik untuk mengambil kasus untuk sakit kepala menahun ini, tapi karena tetanggaku sering sekali mengeluh tentang sakit kepala. Dia bilang udah tahunan sakit kepalanya, udah tergantung dengan obat-obatan, tapi sakit kepalanya tidak hilang-hilang. Awalnya saya cuma mintain dia aja begitu, karena dia masih muda. Tapi setelah saya perhatikan cara dia memandang, dia itu kayak ini, matanya itu kayak mengernyit sekali. Saya perhatikan kok dari matanya sepertinya dia memang sakit. Karena saya ada niat untuk balik ke Jakarta, menetap di Jakarta maksudku, maka akhirnya saya datangi tetangga saya itu dan saya bilang saya mau periksa dia. Dan setelah saya periksa dia, saya cukup kaget karena tadinya cuma iseng aja, karena saya selalu ngambilnya cuma untuk keselio, salah urat begitu, dan itu tidak pernah mengambil untuk terapi untuk penyakit. Jadi karena saya melihat dia cara mandangnya itu kayak mukanya gitu, memang kayak orang sakit kepala, ya saya coba aja, mana tahu memang ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk menolong dia. Setelah saya periksa dan saya kaget, saya menemukan cedera pada daerah bahu dia, belikat, cedera pada daerah pinggang dia, panggul atau daerah panggul. Tapi di sini tidak saya temukan cedera. Dan saya langsung bilang sama dia,
Dek, coba deh dipikir-pikir, kejadian apa yang menimpa kamu sehingga saya menemukan cedera pada daerah bahu sampai berikat dan panggul. Sedangkan daerah sini tidak cedera. Menurut saya kamu pernah jatuh dari ketinggian, karena dari cederanya itu cukup berat. Kamu juga pernah jatuh dari ketinggian, tetapi jatuhnya itu menyangkut, yaitu daerah cederanya ini. Begitu saya cerita tentang analisa saya tentang cedera yang saya temukan itu, dia itu sampai melongo. Lama dia melongo begitu, kemudian dia baru berkata, dulu waktu saya SD, saya pernah jatuh dari pohon. Tetapi saya tidak pernah tahu bagaimana posisi saya jatuh itu, karena orang-orang menemukan saya dalam keadaan pingsan. Jadi ada kebiasaan di kampung kami itu, kalau musim buah duku, kami beramai-ramai pergi memanen duku dengan membawa karung. Nah, pas sampai di atas, kalau dukunya udah penuh, kami akan menjatuhkan karung itu dan bunyinya boom, gedebuk itu kayak begitu ya. Nah, pada saat bunyi gedebuk begitu, kita menganggap bahwa salah satu dari kita karungnya udah penuh, jadi udah dijatuhkan karung dukunya itu. Dan teman-teman tidak tahu kalau yang jatuh itu bukan karung duku, tapi saya sendiri. Ketika mereka semua sudah selesai memanen duku dan turun, dan mereka temukan saya dalam keadaan pingsan. Dan saya dibawa pulang. 3 hari lamanya saya dalam keadaan pingsan. Tapi karena daerah kami itu memang daerah dusun yang jauh dari pengobatan, dari puskesmas segala macam, maka saya tidak diobati. Saya cuma dibiarkan sembuh begitu saja. Itu adalah kasus yang pertama tentang sakit kepala menahun.